Oke, pembahasannya ini kita mulai dari awal untuk bab yang pertama teman-temannya. Untuk bab yang kedua dimulai dari menit 18 dan jangan hubungkan antara bab pertama dan bab kedua karena tekniknya berbeda. Namun kedua bab ini saling berdampingan dan berurutan satu sama lain. Ketemu lagi di channel Mip Ansari, channel yang membahas segala tentang burung, parkit Australia, falk, dan paruh bengkok. Teman-teman, malam hari ini pembahasan kita yaitu tentang cara jual burung. Sebaiknya kita sebut gitu aja ya, biar mudah dimengerti. Cara jual burung ala saya. Oke, ini gimana caranya kita membentuk market, cara menjual burung yang selama ini saya lakukan. Saat saya jualan, saya akan memikirkan perasaan saat dulu saya membeli. Jadi tindakan apapun yang biasa dilakukan oleh penjual kepada saya yang mungkin saya nggak suka dengan jawaban, sikap dari si penjual ke saya dulu. Nah, hal itu menjadi pelajaran bagi saya saat saya nanti jualan. Saya tidak akan melakukan hal itu, teman-teman. Mulai dari cara jawab chat, mulai dari cara menjawab, mulai dari cara ngangkat telepon, itu semua detail kalau saya pelajarin, teman-teman. Pada pembahasan cara menjual burung ini, teman-teman ya, kita sebut cara menjual burung aja ya. Dalam hal ini, teman-teman, hanya ada dua perihal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini boleh teman-teman contoh ya. Saya tidak mengatakan hal ini yang paling benar, tapi hal ini yang paling baik menurut saya yang saya lakukan. Dua perihal ini sedikit teman-teman, 1 dan 2, cuman ada anak-anaknya. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini, teman. Ya, sebelum kita bahas, teman-teman ambil rokoknya dulu, atau kalau mau rokoknya sekiranya udah mau habis, ya mending beli dulu deh daripada nanti kelamaan. Pas lagi nyimak kan, rokok habis, ya kan? Udah malam pula, atau pas liatnya udah tengah malam. Nah, itu bisa gawat, teman-teman. Jangan lupa juga bikin kopinya dong. Bikin kopi biar nemenin sambil nonton saya ngomong. Dua perihal yang akan saya bahas adalah brand dan bikin pasar. Saya nggak membicarakan masalah target pasar, teman-teman ya. Sekali lagi, saya tidak membicarakan masalah target pasar, tapi saya membicarakan masalah bikin pasar. Nanti saya akan jabarkan juga mengapa saya bilang itu bikin pasar, teman-teman ya. Oke, pertama-tama ini dua hal ini harus berurutan, teman-teman. Jadi nggak bisa yang di bawah dulu baru ngelakuin yang di atas, nggak bisa, teman-teman. Urutannya harus pas dulu, urutannya harus bener dulu. Jadi saya udah riset hal ini berdasarkan pengalaman dulu gimana rasanya saya membeli burung, teman-teman. Oke, mungkin video ini juga bisa dipakai oleh peternak-peternak jenis lain, teman-teman ya, atau penjual burung, penjual hewan jenis lain juga bisa memakai video ini, teman-teman. Yang pertama saya bahas yaitu brand. Saya cerita sedikit dulu, teman-teman ya. Saya pernah dengar beberapa komentar begini, tanpa iklan, tanpa koar-koar, yang penting jualan lancar. Ingat, tanpa iklan, tanpa koar-koar, jualan lancar. Nggak ngerti nih tuh nyindir siapa gitu ya, kayak posting-postingan yang biasa di Facebook kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, itu kalau menurut saya pribadi, teman-teman, itu rada aneh ya. Teman-teman jualan tanpa diketahuin orang lain gitu ya, apanya yang laku? Nggak ada yang laku, teman-teman. Di sini kita membentuk brand, teman-teman ya, dimana yang saya sebutkan anak-anaknya tadi ini, teman-teman, beberapa hal, yaitu dalam kategori membentuk brand ya, teman-teman ya. Pertama, kita ngasih tahu keberadaan kita sebagai peternak. Keberadaan kita itu bisa dilakukan di media sosial. Sekarang kita nggak perlu door to door, datang ke rumah atau buka toko, nggak perlu.
Orang yang paling ngumpul banyak itu adalah di media sosial. Nah, untuk bisnis ini saya paling ampuh menggunakan Facebook, teman-teman. Di situ ngumpul para komunitas-komunitas dan paling cepat bisa dihubungi, maksudnya bisa connect ke komunitas itu paling cepat tuh di Facebook menurut saya ya. Yang pertama, oke, kita tampilin keberadaan kita. Oke. Yang kedua, teman-teman, kasih tahu cara kita memperlakukan hewan yang kita jual. Kasih tahu, teman-teman, harus dikasih tahu. Bukannya, oh itu posting sana, posting sini, sok-sokan katanya, pamer gini-gini. Enggak, itu bukan pamer, sahabatku. Itu bikin brand. Biar orang-orang kenal sama kita. Pertama, kasih tahu kita merawat. Ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan nih kenapa harus kita kasih tahu cara merawat kita. Cara kita ngerawat hewan, kenapa harus kita kasih tahu, nanti saya jelasin. Oke. Yang ketiga, cara ngirim, teman-teman. Saat teman-teman udah jualan tuh cara ngirim itu kasih tahu gitu. Kasih tahu. Ada pernah saya lihat, teman-teman ya, beberapa orang berpikiran seperti ini, ya kan? Nggak perlu koar-koar masalah saat ada penjualan transaksi. Oke, kalau dia sebagai kolektor, itu nggak apa-apa, teman-teman. Karena kolektor tuh, dia ngumpulin koleksi hewan eksotik, tapi dia nggak mikir buat dijual. Jadi dia nggak perlu nama, teman-teman. Kolektor tuh buat kenikmatan dia sendiri. Paling kalau ada yang nanya dia jelasin, dia suka ini gitu. Tapi dalam hatinya nggak ada niat untuk membisniskan hobinya itu gitu. Ini kita bicara masalah bisnis, hobi, dan penghasilan, teman-teman ya. Nah, satu lagi. Kita harus kasih tahu cara pengiriman. Jadi, setiap burung yang laku atau ada yang laku atau yang belum laku, kasih tahu ke penonton, kasih tahu ke calon pembeli ya, ke calon-calon pembeli itu semua, teman-teman tuh semuanya yang ada di Facebook tuh calon pembeli, teman-teman. Kasih tahu kalau teman-teman tuh ngirim begini loh, nanti kalau misalkan laku, apalagi kalau udah laku, pakai misalkan burung fak ya, pakai keranjang ya, kasih pakan, kasih minum, keranjangnya kuat, dibikin seperti ini, pakai standar yang biasa untuk pengiriman pesawat, mungkin misalkan begitu dikasih tahu, kasih videonya, kasih fotonya, setiap kali pengiriman kasih fotonya. Nah, itu pengiriman. Nanti juga saya jelaskan kenapa pengiriman ini penting untuk dikasih tahu ke publik yang ada sebagai calon-calon pembeli yang ada di media sosial atau tempat di mana kita ngasih tahu calon pembeli. Nah, dan poin yang paling utama, teman-teman, setelah itu teman-teman aktif masuk ke dalam grup yang satu komunitas agar di situ lebih mempermudah teman-teman untuk mendapatkan brand tersebut. Dalam artian, apabila teman-teman masuk ke dalam grup satu komunitas, ini untuk pembentukan brand, teman-teman ya. Apabila masuk dalam grup satu komunitas, maka teman-teman akan lebih mudah dikenal oleh komunitas tersebut. Misalkan di sini grup Valk, teman-teman ya. Teman-teman masukin tuh, masuk jangan cuma nongol, tapi jalin silaturahmi kepada semua senior-senior dan semua teman-teman yang ada di grup Valk tersebut. Ciptakan nama baik. Dan saya himbau pula teman-teman agar menjaga grup yang tempat teman-teman masukin itu agar terjalin silaturahmi dengan baik. Begitu juga profesional teman-teman untuk menjaga postingan-postingan teman-teman yang ada di media sosial. Orang nanya, salah, disindir, jangan ya. Orang nanya nih ya, dia nih salah, kita tahu kita bener, tapi kita posting nih teman-teman, orang lain yang ngeliat, calon buyer yang ngeliat, aduh rada segan nih kalau ngomong sama si ini, takutnya ntar WA aku diposting gitu. Nah itu teman-teman
Itu teman-teman jangan dilakukan ya. Untuk teman-teman sahabatku pecinta parkit Australia dan paruh bengkok yang baru memulai ingin beternak dan ingin memasarkan burung falk dan ingin memasarkan hobinya, jangan melakukan hal itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, paham teman-teman ya? Oke, kita tunda dulu, jangan lupa ini subscribe, nyalakan loncengnya, hidupkan di situ all notification, jangan lupa ya. Di situ lonceng sama all notification. Jangan cuman subscribe, nanti update video terbaru teman-teman ketinggalan. Oke? Siap. Tetap kendor, jangan pernah semangat. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Oke teman-teman, saya ulangi tadi ya urutannya ya teman-teman ya. Untuk membuat brand, takutnya nanti urutannya salah. Oke? Teman-teman, yang pertama tadi, teman-teman mengenalkan keberadaan diri kita sebagai brand, sebagai peternak falk. Di situ teman-teman bisa memperkenalkan yaitu hasil ternak sama koleksinya. Koleksi yang ada di kandang, teman-teman sedang ternak apa, dan hasil ternaknya di situ dikasih lihat ya teman-teman ya, lewat status WhatsApp, lewat komunitas, ketemu teman, semuanya di Instagram, di Facebook, status Facebook gitu. Yang kedua nih teman-teman, cara ngerawatnya nih, hewan yang teman-teman pelihara nih, cara ngerawatnya nih gimana nih. Yang ketiga adalah cara ngirim. Cara ngirim, kasih tahu cara ngirim. Cara ngerawat dan cara ngirim seperti yang saya sebutin tadi. Kenapa hal ini perlu dikasih tahu? Kenapa nggak cuman teman-teman memperkenalkan diri sebagai peternak, terus teman-teman mau masukin grup, nggak perlu cara ngerawat, cara ngirim, ini dihilangkan. Teman-teman cuman ada dua ini ya, memperkenalkan diri dengan hasil ternak dan masuk ke grup-grup untuk jualan. Kenapa hal ini ditinggalkan? Kira-kira apa coba? Dari dua hal ini penting, yaitu cara merawat dan cara ngirim. Saya sebutkan contoh kasus teman-teman. Teman-teman ya, pengen beli parkit Australia nih sama peternak A sama peternak B ya. Di peternak A jualan parkit Australia ya dengan hasil yang banyak, misalkan ada 10 ekor, banyak lah ya, 10 ekor, warna macam-macam, burung tampak sehat ya. Cuman teman-teman nggak pernah nih tahu cara dia ngerawatnya. Nah, dan cara ngirimnya dia, histori pengiriman dia, histori jualan dia, dan cara ngerawatnya dia, nggak pernah teman-teman tahu. Taunya cuma peternak dan lagi jualan. Di peternak B, teman-teman tahu sama peternak itu, kenal sama peternak itu. Dan dia, peternak B, teman-teman tahu cara dia ngerawatnya. Karena dia selalu membentuk brand tentang cara ngerawat dia. Dan cara ngirimnya pun tahu, oh dia menggunakan SOP, misalkan SOP-nya menggunakan keranjang dan tidak pernah melakukan hal tidak menggunakan keranjang, selalu menggunakan keranjang, ini bagus. Terus nanti testimoninya juga dikasih lihat, dia pengirimannya gimana juga dikasih lihat, gitu. Dia ngasih tahu cara ngerawatnya dan ngasih tahu cara dia ngirimnya. Teman-teman coba kalau misalkan mau beli burung ke peternak A apa peternak B? Kalau saya sendiri teman-teman ya, mending saya ke peternak B karena saya udah kenal sama peternak B, udah tahu skill ngerawatnya, terus udah tahu dia gimana ngirimnya dan koordinasi pengirimannya gimana sampai ke rumah pembelinya gimana. Saya akan merasa nyaman dengan peternak B. Ya peternak A juga bisa aja gitu, ditanyain. Lolohnya pakai apa gitu, pakai yang ini dong, saya yang ini dong, yang ini yang berkualitas tinggi lah. Sampai saat ini kan nggak pernah kelihatan. Kita nanya, ya kita kan nggak mungkin memungkiri ya, kita beranggapan positif aja, peternaknya jujur gitu ngasih tahu. Tapi kita kan nggak ngelihat. Lebih enak beli sama yang pernah kita lihat, walaupun itu cuma di medsos atau teman-teman main ke kandangnya.
Nah, itulah brand yang ditunjukkan oleh peternak B. Kenapa dari 4 hal ini, 2 hal di tengah ini nggak ditinggal, yaitu cara teman-teman ngerawatnya, cara teman-teman mengirimnya. Itu penting banget teman-teman. Saya aja kalau buka-buka Facebook pengen beli burung nih. Saya mending beli sama ini. Mahal dikit ya nggak apa-apa. Tapi saya tahu nih orangnya nih. Dia ngerawatnya nih pakai ini nih, merek ini nih. Dan dia ahli masalah ini nih gitu. Terus yang kedua, dia ngirimnya nih begini nih. Jadi kita udah tahu gitu. Kalau sama si A, wah lebih murah. Cuman dia ngerawatnya gimana ya? Tahu nggak dia nih perawatannya? Ntar pas tanya-tanya takutnya tersinggung lagi pas tanya-tanya perawatan. Aduh ribet udahlah sama peternak B. Nah teman-teman, ada pemikiran seperti itu. Resiko yang seperti itu kita minimalis. Jangan sampai ada pemikiran yang seperti itu, walaupun bisa dipertanyakan, tapi lebih baik teman-teman sudah membentuk brand terlebih dahulu. Nah, setelah semua itu kelar, tadi yang terakhir, yang keempat adalah teman-teman masuk ke grup-grup untuk bertemu orang-orang satu komunitas gitu. Contohnya gini teman-teman ya. Saat teman-teman saat teman-teman tadi menjadi peternak B, posisinya ya, ada orang yang benar-benar dia belum tahu nih sama kita. Nah, tapi dia punya dia tahu tentang postingan kita dan lain-lain dan nama kita udah tahu, tapi ragu untuk bertransaksi. Nanyalah dia sama temen si D, E, F, G, H, ya. Begitu dia nanya ke D, E, F, G, H, tahu nggak katanya sama peternak ini? Kamu kenal juga nggak katanya? Kalau teman-teman aktif untuk menjaga silaturahmi di dalam grup-grup di media sosial atau di komunitas khususnya, pasti kenal. Oh, saya kenal tuh Mip Ansari. Nggak apa-apa, amanah. Transaksi sama dia ini, syukur-syukur dia ngomong, saya juga pernah transaksi sama dia. Gitu teman-teman. Mengapa masuk ke komunitas? Jadi gini, saat kita bikin brand, kita butuh masuk ke komunitas, bukan komunitas yang bukan ke sekumpulan orang yang bukan satu komunitas. Misalkan gini nih, teman-teman masuk ke komunitas elektronik gitu, kan nggak ada hubungannya. Jadi teman-teman harus masuk ke komunitas khusus yang ada di dalam sosial media ternakan teman-teman tadi. Nah, itu tadi pertama teman-teman ya, dalam pembentukan brand. Nah, setelah semuanya teman-teman lakuin, dan teman-teman brandnya udah terbentuk nih, tapi di sini teman-temannya untuk pembentukan brand saya ingatkan, itu jangan berdasarkan kepura-puraan atau acting saja, yaitu misalkan memakai produk-produk yang bagus, tapi sebenarnya teman-teman nggak pakai produk itu dosa loh, dosa teman-teman ya. Itu teman-teman saat pembentukan brand kasih tahu yang benar-benar teman-teman lakuin. Yang kedua teman-teman, nah ini yang paling penting, ini sudah masuk ke teknik marketingnya teman-teman ya. Ini yang paling menarik dan ini bukan masuk ke grup komunitas. Banyak pertanyaan mengenai, Om, saya kalau sudah nanti produksi nih, udah coba ternak, udah coba produksi, saya jualnya kemana? Coba saya tanya sekarang sama teman-teman, ada nggak pertanyaan yang begitu di dalam benak hati teman-teman, nanti setelah produksi saya mau jual kemana? Ada. Oke, saya jawab sekarang teman-teman ya. Setelah brand terbentuk, teman-teman tidak perlu lagi, bukan kita bukan kita udah keluar dari komunitas ya teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu lagi berada di komunitas. Maksudnya gini, teman-teman mencari teman-teman mencari pembeli yang ada. Maksudnya pasti kita nyari pasarnya ke para pecinta parkit Australia nih ya. Para pecinta parkit Australia. Jadi saat menjualnya pun masuk ke grup-grup lagi gitu. Setelah terbentuknya brand, teman-teman masuk ke grup-grup lagi. Cara itu saya bilang salah teman-teman. Salah berpikirnya. Kemana saya menjual dan saya harus menjualnya ke grup komunitas lagi, itu salah. Benar, teman-teman bisa menjualnya di grup komunitas, tapi tujuan utamanya bukan itu teman-teman.
Teman-teman bisa menjualnya ke semua komunitas, ya. Baik elektronik, bener nih, saya nggak bohong, baik elektronik, komunitas pendidikan, burung, hewan, atau apalagi ya, burung, hewan, semuanya. Dengan apa coba teman-teman? Teman-teman jangan nanya kemana kita menjualnya, kemana saya menjualnya. Teman-teman pilih di mana saya ingin jual lagi. Ya. Ada pertanyaan misalkan gini, Om, gimana Om? Kan ngejual harus sama tahu tentang parkit Australia dong. Pasarnya kan ke situ. Misalkan pasar burung, grup-grup parkit Australia. Enggak, teman-teman. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena saat sudah terbentuknya brand, ya, teman-teman tinggal mengedukasikannya. Karena teman-teman ya, pada dasarnya semua orang itu cinta hewan. Dia tidak mencintai hewan, dia tidak mencintai hewan peliharaan hanya karena dia tidak tahu. Karena kita dengan hewan peliharaan itu hidup berdampingan, teman-temannya. Itu dulu. Kalau yang memang benar-benar tidak ingin memelihara hewan peliharaan, masukkanlah dia di kategori orang yang tidak ingin memelihara. Ya. Karena semua yang kita edukasikan nggak mungkin juga 100% semuanya membeli. Ya, teman-temannya. Yang paling pasti adalah kita membentuk pasar di situ, teman-teman ya. Jadi gini, misalkan nih ya, ada komunitas reptil, ya. Saya nggak masuk ke komunitas FAQ lagi nih. Saya nggak cari pasar, saya bikin pasar nih di komunitas reptil, ya. Saya set nih, misalkan nih nama-namanya nih. Oh, nama-nama teman-teman di reptil nih. Nah, dan kita jalin silaturahmi juga di situ ya, teman-teman reptil. Kita posting ini kan teman-teman reptil kan ngelihat, oh ini gimana sih caranya, oh ini kita perkenalkan teman-teman, kita kasih edukasi, mulai dari cara ngerawat, kita kasih biar dia kesurupan. Kena virus. Kena, jangan sebut virus, nanti itunya nggak mau net. Lagi dilarang rebut virus katanya gitu. Oke, kita kasih dia kesurupan. Kesurupannya apa teman-teman? Dia punya kesurupan yang sama tentang mencintai burung seperti kita. Kita kasih edukasi. Saya ngasih apa penjelasan ini nggak ngawur ya teman-teman ya. Ada beberapa teman dari teman-teman reptil juga yang juga sekarang pelihara burung teman-teman. Karena sering ngelihat status saya. Status WA saya sering ngelihat, akhirnya dia juga pelihara. Jadi dia punya reptil dan juga punya burung. Jadi gini teman-teman, kita kasih kesurupan yang saya bilang yaitu adalah kita kasih teman-teman, kita kasih penjelasan edukasi kepada dia gimana, bagaimana indahnya. Misalkan saya sebut di sini hewannya parkit Australia teman-teman ya. Ternak kita nih, brand yang kita bikin ini parkit Australia nih. Bagaimana indahnya parkit Australia itu gitu. Bisanya apa aja, benefitnya buat yang memelihara apa aja, asiknya apa aja gitu. Kelakuannya loh begini, kelakuannya loh begitu. Dia bisa siul juga, dia bisa ngomong juga, dia bisa terbang free fly. Nah itu benefit-benefit hal-hal yang menarik menurut kita yang bisa kita edukasikan ke calon pembeli. Jadi begini teman-teman, saya ulangi lagi nih. Bukan kita cari pasar. Oh, saya nih mesti ke pasar burung nih, karena di situ kan banyak orang suka burung. Salah. Tetangga pun dalam satu komplek teman-teman bisa untuk membeli. Kenapa tetangga tidak membeli? Karena dia nggak tahu betapa istimewanya hewan peliharaan yang diternak, yang dijual teman-teman tadi. Bikin market di situ. Yang teman-teman tanyakan adalah kemana lagi nih saya mau jual nih. Di sini edukasikan. Ke tempat A edukasikan, ke tempat B edukasikan. Jadi di mana tempat kita mengedukasikan, disitulah marketnya. Sampai di sini teman-teman paham nggak kira-kira ya? Maksudnya ya. Pertama tadi membentuk brand, setelah brand terbentuk dengan yang anak-anaknya tadi, setelah brand terbentuk,
dibentuklah pasar sendiri. Bukan mencari target pasar, tapi membentuk pasar sendiri, gitu. Saya kasih contoh kasus satu lagi ya. Saya punya burung nih 10 ekor. Saya tinggal di komplek B. Ada 60 buah rumah. 60 buah rumah nih. Pasar burung sekitar 100 meter dari rumah saya. Oke. Saya jual burung 10 ekor nih harusnya ke target marketnya ke pasar burung dong. Ya. Atau pengepul. Ya. Saya bisa ngabisin nih burung nih. Misalkan nih 1 juta 1 ekor. Saya ke pengepul nih 700 ribu nih. Rugi misalkan. Yang penting laku. Ke pasar burung. Karena di situ banyak pecinta burung. Salah teman-teman. Teman-teman terbentuk brand, tetangga tuh, komplek teman-teman tuh udah tahu teman-teman jual burung, ya. Edukasikan. 10 ekor tuh pun akan habis di tempat orang yang bukan komunitas burung, teman-teman. Kalau teman-teman menyampaikan edukasinya itu tersampaikan. Jadi jangan cari market, tapi bikin market. Di tempat A, di wilayah A, itu penuh dengan pecinta burung. Di tempat B, ya, itu penuh, itu bukan pecinta burung. Orangnya netral-netral aja, bukan pecinta burung. Nah, kira-kira saya pengen tanya ke teman-teman. Setelah terbentuknya brand tadi, teman-teman mau jual kemana? Wilayah A pecinta burung, apa ke wilayah B yang tidak mengenal burung? Coba teman-teman perhatikan. Di mana kira-kira teman-teman ingin menjualnya? Oh, pasti kita semua berpikir begini kan? Kita jualnya ke wilayah A dong. Kenapa? Di situ kan pecinta burung, kita ada pengepul misalkan tinggal ngasih harga sekian tuh habis gitu. Rusak teman-teman, rusak begitu. Pemikiran seperti itu kurang tepat kalau menurut saya ya. Jadi seharusnya kita bukan menjual ke wilayah A tempatnya orang-orang pecinta burung, teman-teman. Jual ke situ juga oke, tapi targetnya adalah mengedukasikan, bikin pasar ke wilayah B. Di wilayah B itu tidak ada pasar burung. Bikin pasar, bikinnya gimana? Edukasi. Kasih tahu, ini loh peliharaan, ini loh lucunya, ini loh benefitnya, ini loh yang untungnya buat kita, ini loh asiknya, ini loh yang bikin gemesnya. Kasih tahu, orang bisa sama kesurupannya kayak kita. Kesimpulannya adalah bikin brand, bikin pasar. Oke teman-teman, demikian konten dari saya kali ini. Setelah kita bicara panjang lebar, demikian yang bisa saya sampaikan tentang teknik market selama ini yang saya bikin, yang saya jaga, yang saya bikin polanya untuk menjual memasarkan parkit Australia. Hingga sekarang teman-teman tidak ada pernah anakan yang sampai gede nggak laku, alhamdulillah. Pasti semuanya, bahkan teman-teman ya, bukan hanya anakan cindil yang udah pesen duluan, di booking, bahkan saat dia telur pun di tempat saya di booking teman-teman. Ini saya bukan maksudnya pamer teman-teman ya, maksudnya ini adalah bukti nyata dari brand yang sudah saya bentuk tadi ya. Teman-teman pemula yang ingin memasarkan ternaknya bisa mencontek dari situ. Bahkan teman-teman yang booking itu mungkin juga nonton video ini. Terima kasih yang udah percaya sama kandang ternak saya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang terus mengikuti channel ini. Dan kita berbagi edukasi di sini. Dan juga bisa belajar bersama di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa komen.